warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Yang saya hormati, Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ibu Dr. Rahmi Mulyati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang, Bu, di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Ridwan Ramli, SIMH. Terima kasih, kami telah disambut di sini dengan baik. Terima kasih. Baik, bagaimana kesannya Ibu setelah datang ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara? Dan tadi kita telah banyak melakukan suatu diskusi khusus mengenai hak kekayaan intelektual yang sekarang besok akan kita lanjutkan dengan pelatihan singkat, yaitu kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan delegasi dari JICA dari Jepang. Bagaimana kesan Ibu tentang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini, di mana Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membawahi 9 pengadilan negeri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Khusus yang besok kami akan mendapat ilmu dari delegasi Mahkamah Agung dan Jepang ini akan menambah pengetahuan bagi hakim-hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu, bagaimana kesan dan pesan Ibu untuk Pengadilan Tinggi? Baik. Pertama sekali, seperti tadi, saya terutama kami dari Mahkamah Agung, rombongannya bersama Panitera Muda Perta Khusus dan juga dari delegasi Jepang yang dalam ini diwakili oleh JICA, Japan International Cooperation Agency, yang juga diiringi dengan diikuti dengan ahli hakim yang ahli haki dari Jepang. Waktu pertama kali kami masuk lewat pintu depan, kami terkesan sekali ruangan pengadilannya bersih dan juga tata ruangannya juga bagus sekali, rapi sekali, dan juga bukan hanya ruangan kantor, juga ada taman-tamannya, bunganya juga tertata rapi. Dari PTSP ya, pintu depan juga sudah tertata rapi. Dan juga kami masuk tadi protokol kesehatan juga diterapkan dengan bagus, tidak membeda-bedakan tamu. Semua tamu yang masuk pengadilan harus melewati scan dan melalui cuci tangan ya, Mbak Disen. Dan kemudian kita dilanjutkan kunjungan ya, baik kepada ruangan-ruangan pengadilan maupun ke ruangan Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Ridwan. Menurut kami bagus sekali, dan dari segi penataan ruangan juga bagus. Bapak juga mengangkat budaya-budaya lokal, Bapak munculkan di ruangan kerja Bapak maupun di ruangan pengadilan. Bagi kami dari secara fisik itu berkesan sekali dan bagus sekali. Jadi tidak terkesan pengadilan itu seram. Jadi publik masuk pengadilan seolah-olah diterima dengan ramah dan tidak ada merasa ketakutan dalam hal ini. Kalau dalam hal kita berkumpul tadi sedikit memberikan pencerahan tentang bagaimana sistem peradilan Jepang, apa tujuan Mahkamah Agung datang ke sini, sedikit saya ulangi bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini, dalam ini Pengadilan Tinggi Kendari, dipilih oleh Mahkamah Agung bukan sesaat ini. 1 tahun yang lalu sudah ditentukan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk juga mensosialisasikan atau mendidik hakim-hakim kita di daerah, juga hampir sama dengan hakim-hakim di daerah perkotaan, di daerah kota-kota besar, supaya dia juga mengetahui mengenai hakim. Dengan harapan kalau suatu saat mereka itu dipindahkan ke atau dimutasikan kepada pengadilan yang tidak lebih tinggi, khususnya juga terhadap pengadilan niaga yang mengadili perkara-perkara haki, mereka tidak merasa kaget dan tidak canggung dengan ilmu. Dengan kita memberikan sedikit di sini, diharapkan mereka bisa memicu pikiran mereka untuk belajar sendiri, berdiskusi sendiri.
Dan kalau diperlukan, kita punya kontak, kita bisa tanya jawab lewat. Sekarang kan teknologi kan sudah mudah, baik melalui Pak Ketua PT, nanti kontak ke kami Mahkamah Agung, baik Bapak Penitra Pemuda Prata Khusus Bapak Gus Broto. Kalau sulit dipecahkan, nanti akan maju ke saya, kita ada tahap-tahapnya. Jadi di sini jangan teman-teman hakim itu mentang-mentang dinas di daerah, jangan merasa diri tertutup. Sekarang dengan komunikasi baik internet maupun apapun, kita udah tidak ada batasnya. Apapun persoalan kita bisa diskusi bersama. Jadi terutama di sini seperti kita ketahui, haki itu dari segi pidana juga kewenangan dari pengadilan negeri banding ke pengadilan tinggi. Dan di segi perdata, perkara haki ini dalam hal rahasia dagang dan paritas tanaman itu adalah kewenangan pengadilan umum. Yang kalau kasasi atau bandingnya ke pengadilan tinggi. Dan kewajiban Mahkamah Agung untuk memberikan sosialisasi tentang ini. Dan bukan hanya di pengadilan tinggi Sulawesi aja yang tidak ada, di pengadilan negeri lain juga mereka demikian. Karena itu tujuan kami datang ke sini yaitu untuk mensosialisasikan tentang hak kekayaan intelektual. Baik Bu, perlu juga kami sampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini dalam rangka zona integritas kami telah mendapat capaian yaitu nilai WBK, yaitu wilayah bebas korupsi. Dan insya Allah selangkah lagi kami akan menuju WBBM. Kami untuk itu mohon doa restunya. Dan terakhir, kedepannya seperti apa, karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini sangat mendukung sekali segala kebijaksanaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang pertama mengenai SDM para hakim. Dengan kedatangan Ibu ke sini dalam memberikan suatu penataran singkat mengenai hak kekayaan intelektual, maka itu akan menambah wawasan dari para hakim yang ada di daerah kami. Terakhir, kedepannya apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kami, baik para hakim di sini dan semua pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini, yang merupakan dapat kami laksanakan selanjutnya ke depannya seperti apa? Silakan. Terima kasih. Baik, dari tadi pertemuan kita bersama-sama, dari penjelasan dari expert dari Jepang, Bapak Nobuka Susetnisio, tentang sistem peradilan Jepang, dan sedikit menyinggung tentang hak kekayaan intelektual, kemudian kita beri kesempatan kepada teman-teman hakim menanyakan pertanyaan. Dari pertanyaan mereka itu menurut saya pengetahuan mereka sudah setingkat lebih tinggi. Karena di samping pertanyaan banyak dan itu pertanyaan beragam, kami sudah mengadakan short course ini ke berbagai daerah. Ada daerah itu yang tingkatnya dasar sekali, ada daerah itu sudah banyak pertanyaan dari jenis-jenis pertanyaan ditanyakan, kita sudah tahu bahwa ini sebagian sudah mengetahui tentang haki. Cuma mungkin di sini yang bertanya itu mungkin tingkatnya sudah tinggi. Sementara yang lain mungkin ada yang belum. Karena itu tujuan kita di sini adalah untuk menyamakan persepsi kita semua. Bukan hanya satu orang yang tahu tentang haki, semuanya dapat tahu. Dan juga kami mengharapkan sekali setelah mendapatkan pelatihan haki ini, kami juga diperintahkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung ambil berapa hakim-hakim di sini yang bobotnya bagus, kirim ke beliau. Jadi nama-nama itu secara rahasia nanti kami akan rapat di tim nanti akan memantau yang mana yang bagus, nanti akan kami kirim namanya Pak Ketua. Nah, terhadap yang belum nanti beruntung, jangan patah semangat, tetap belajar. Tetap menambah pengetahuan di bidang haki. Kami di sini hanya membuka sedikit pintu pengetahuannya. Bapak Ibu terbuka lebar pada melalui internet, melalui media, majalah segala macam itu. Di samping itu di Janhaki juga melakukan pelatihan juga ya Pak ya. Tetap tidak bosan-bosan menambah ilmu. Ke depan banyak perkembangan baik dari segi bisnis maupun dari segi ilmu pengetahuan lainnya yang kita jelas-jelas kita hakim agak ketinggalan di situ. Nah, kita jangan putus semangat, tetap belajar, tetap menggali ilmu, dan jangan takut untuk berdiskusi.
Karena suatu ilmu itu tidak bisa kita pahami sendiri, apalagi pasal-pasal dalam undang-undang ya. Ya. Ada kan diskusi kelompok. Kalau tidak ada, ini saya yakin Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak Arifin itu adalah teman-teman saya waktu sama melakukan pelatihan di Australia. Kita angkatan pertama Pak. Ilmunya udah hampir sama dengan saya. Bahasa Inggris juga bagus, itu bisa didaya gunakan, bisa diminta bantuan untuk membantu teman-teman yang dimintain menjawab pertanyaan tentang haji. Itu bagus sekali. Bapak punya potensi yang banyak di sini. Saya lihat banget pertanyaan-pertanyaan saya tadi bagus. Dari Nisio juga bilang, wah pertanyaannya banyak sekali. Dan satu orang bukan hanya 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Jadi menurut saya terdapat kesungguhan daripada hakim ini untuk lebih menimba ilmunya, itu kelihatan sekali di situ. Saya senang sekali melihat itu. Jadi dimanapun berada, jangan merasa diri seolah sudah jauh, tidak ada ini, tidak. Itu kelihatan di sini mereka tetap belajar. Bagus Pak, menurut saya hakimnya udah pengetahuannya udah ini mantap. Baik Bu, terima kasih atas pengarahan dan petunjuk serta saran untuk kebaikan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini. Pertama di bidang SDM-nya para hakim tentu akan lebih banyak lagi belajar dan menambah ilmunya di bidang hak kekayaan intelektual. Terima kasih Ibu. Terima kasih lagi Bapak.